Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nama saya Dia Lestari Rahayu dengan NPM 2020-4350246. Di sini saya akan menjelaskan simulasi aplikasi yang sudah saya buat, yang berjudul Perancangan Aplikasi Pemilihan Kualitas Terbaik Furnitur dengan menggunakan metode Simple Additive Writing atau SAW yang berbasis Java. Nah, di sini sebelum kita masuk ke aplikasi, kita harus mengaktifkan aplikasi XMPP. Nah, kita klik Start untuk modul Apache, dan yang kedua ada MySQL, kita klik Start. Nah, lalu loading aplikasi pemilihan kualitas terbaik fitur. Nah, di sini ada form login. Kita masukkan username sesuai data admin yang sudah terinput. Kita masukkan passwordnya. Lalu di sini ada button masuk dan button keluar. Jika kita klik button masuk, nah login berhasil ya. Lalu kita ke menu utama. Di menu utama di sini ada pendataan, ada perhitungan SAW, ada pesanan dan laporan. Nah, pendataan di sini ada data admin. Data admin di sini data admin yang sudah terinput atau yang sudah diinput untuk bisa mengakses aplikasi ini. Nah, di sini ada namanya, ada username-nya, ada terinput di data admin. Nah, di button tambah kita bisa klik nama yang kita mau tambahkan. Kita mau tambahkan admin tersebut bisa. Contohnya, misal kita kasih nama Ayu24, tambah username-nya Ayu24. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, ketika kita sudah berhasil menyimpan, kita cek di dalam tabel dan kita klik. Di sini terdapat button ubah jika kita ingin mengubah data tersebut, dan ada button hapus jika kita ingin menghapus data tersebut, dan ada button batal jika kita ingin kembali ke awal tabel data admin. Nah, di sini kita contohkan ketika kita mengeklik data ubah. Nah, klik ubah, kita bisa mengubah data tersebut. Misal kita ubah 54, kita masukkan passwordnya. Nah, kita klik simpan. Data berhasil kita ubah. Nah, lalu ketika kita mengeklik button hapus, kita klik nama yang kita mau hapus, lalu kita klik button hapus. Jika kita klik yes, maka data tersebut berhasil dihapus. Nah, lalu ketika kita klik batal, maka akan kembali ke tampilan awal data admin. Untuk yang selanjutnya, di sini ada data bahan. Data bahan tersebut terinput data bahan furnitur yang sudah dimasukkan atau yang sudah diinput di data bahan furnitur tersebut. Untuk fungsinya atau untuk button tambah itu sama seperti tadi. Ketika kita ingin menambahkan, kita menginput data atau jenis baru dari kayu tersebut. Nah,
Di sini terdapat kode, jenis, pilihan, jenis permukaan kayu, ada kualitas bahan dan harga. Di sini kita bisa menambahkan jika toko atau sebuah perusahaan furnitur ketika ingin menambahkan jenis bahan untuk data yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kita masuk ke data pelanggan ya. Data pelanggan, ketika ada customer datang, admin tentunya menginput data pelanggan yang datang. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada contoh data yang sudah terinput. Nah, contohnya itu ketika kita klik button tambah, kita bisa menginput nama pelanggan baru. Contohnya kita input namanya atas nama saudara Anam, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Jakarta Timur. Nomor HP-nya 087 ya. Kita bisa input nomor HP-nya, terus kita masukkan emailnya. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil kita simpan dan data tersebut sudah berada di tabel data pelanggan. Nah, ini ya. Nah, di sini sama fungsinya. Di sini ada button ubah, ada button hapus, ada button batal. Untuk penjelasannya sama seperti yang data admin, data bahan, dan data lainnya. Ketika kita mengubah, itu sama saja kita ingin mengedit. Ketika kita ingin mengedit suatu data pelanggan tersebut. Nah, ketika kita ingin menghapus, kita klik nama yang ingin kita hapus. Nah, untuk ketika kita ingin klik button batal, tampilan dari data pelanggan itu akan kembali. Nah, di sini juga ada search ya, untuk mencari nama yang kita inginkan. Misal kita cari nama Anam ya. Nah, nama tersebut langsung ada. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan SAW. Perhitungan SAW ini untuk menentukan pemilihan kualitas terbaik atau penilaian kriteria sesuai customer yang inginkan. Nah, yang selanjutnya kita masuk penilaian kriteria. Nah, di sini tampilannya kosong karena kita belum memasukkan data kriteria bahan furnitur yang customer inginkan. Nah, untuk itu kita ada button tambah, kita klik button tambah. Nah, di sini ada kode pemilihan kriteria barang sesuai otomatis karena sudah ada urutannya masing-masing. Ketika kita menginput data, itu kodenya sudah terinput secara otomatis. Nah, di sini ada pilihan nama jenis kayu. Nah, di sini kita bisa memilih jenis kayu yang sudah ada di data bahan. Tentunya, ketika kita memilih jenis kayu, kita harus tahu budget dari customer itu atau keinginan dari customer itu apa. Nah, jadi untuk mempermudah customer dalam memilih kualitas bahan, kita tanyakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin pesan di toko berkah furnitur tersebut. Nah, untuk customernya meminta ingin membeli meja rias. Nah, meja rias mereka mempunyai budget 1.500.000. Nah, dengan ketentuan atau dengan grade yang ada di toko tersebut, data bahan tersebut dengan harga 1.500.000, kami bisa sebagai admin, kami bisa menyarankan ada kayu jati, ada kayu laban, ada kayu salam. Nah, kita akan kasih 3 opsi untuk customer tersebut dalam memilih kualitas bahan terbaik
furnitur yang mereka inginkan. Nah, lalu kita masukkan jenis kayu yang pertama, kita masukkan jenis kayu jati. Nah, di sini pilihan daya tahan. Nah, di sini ada kriteria daya tahan. Nah, terdapat ada subkriteria, ada 3, ketahanan terhadap serangga, ada ketahanan jangka panjang, dan ada ketahanan terhadap cuaca. Nah, di sini ketika kita sudah memasukkan jenis kayu jati, otomatis admin itu lebih tahu tentang pengetahuan kayu itu sudah ada daya tahan kayunya itu seperti apa. Nah, jadi kita tinggal memasukkan grade nilainya. Tentu saja untuk kayu jati itu ketahanannya jangka panjang. Nah, untuk kualitas kayunya itu terdapat ada grade A, B, dan C. Nah, tentunya kayu jati itu di toko kami ini termasuk premium, itu masuk ke grade A ya. Nah, di kriteria estimasi di sini terdapat subkriteria segera, cepat, dan lama. Nah, untuk harga 1.500.000 yang customer inginkan untuk memesan meja rias, ukurannya itu estimasinya itu akan dikerjakan segera ya. Dengan harga segitu, ukurannya itu sedang untuk ukuran kayunya. Nah, untuk harganya ini terbilang murah karena kayu jati dengan kualitas yang bagus, estimasinya akan dikerjakan segera, ukurannya sedang, harganya murah, itu merupakan pemilihan yang terbaik. Itu bisa dikategorikan, tapi kita belum bisa mengategorikan itu yang terbaik karena belum ada perbandingan dari kayu yang lain. Kita simpan dulu, lalu kita klik OK. Nah, kita memasukkan jenis kayu selanjutnya. Nah, kayu yang kedua itu ada kayu laban. Nah, di jenis kayu laban tersebut itu daya tahannya sama seperti jati, dia ketahanannya itu jangka panjang. Nah, untuk kualitasnya itu dia juga masuk ke grade A. Nah, estimasinya itu bisa cepat karena dia jenis kayu yang grade-nya itu di nomor 2. Nah, kita klik cepat, pilih ukurannya ini, masuknya sedang. Nah, pilih harganya gak murah, sama seperti jati. Kita klik. Nah, untuk memasukkan jenis selanjutnya, kita klik tambah lagi. Kita masukkan opsi jenis kayu yang ketiga. Nah, lalu kita memasukkan kriteria daya tahan, di mana terdapat subkriteria. Untuk kayu salam ini ketahanannya itu terhadap serangga. Nah, kualitasnya grade B ya. Nah, untuk estimasinya tentu saja cepat karena ini merupakan grade yang ketiga dari data bahan yang sudah diinput yang terdapat di toko tersebut. Nah, ukurannya itu besar. Untuk ukuran kayunya salam itu bisa besar. Nah, pilih harga kayunya, ini merupakan mahal ya, dengan harga 1.500.000. Nah, kita klik simpan. Data berhasil kita simpan. Lalu ketika kita sudah menginput data kriteria bahan furnitur tersebut, kita selanjutnya masuk ke perhitungan SAW. Nah, kita klik nama customer yang tadi kita masukkan, terus kita klik button tambah. Nah, di sini muncullah tampilan ID pelanggan dan nama pelanggan sesuai yang sudah kita masukkan dan kita input. Nah, tadi penilaian kriterianya sudah masuk di sini, lalu kita hitung normalisasinya.
ya, kita klik. Nah, selanjutnya kita hitung perankingannya. Nah, di sini menghasilkan perankingan peringkat pertama yaitu jatuh kepada jenis kayu jati dengan grade pertama dengan ranking 0,883 ya. Lalu kita klik perankingan pertama, lalu kita klik button simpan. Nah, di sini hasilnya sudah keluar, ada hasil, kode hasil, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, terus ada kode bahan dan jenis kayu, terus ada ranking penilaiannya, terus kita klik button simpan dan data berhasil kita simpan. Lalu kita masuk ke pesanan. Nah, di sini sudah ada data yang sudah terinput, data pesanan furnitur. Nah, ketika kita ingin melakukan pesanan, kita juga harus mengeklik button tambah. Nah, di sini tampillah sebuah layar untuk pesanan. Di sini ada nomor pesanan, ada ID. Nah, untuk melakukan pesanan, kita memilih ID pelanggan yang sudah kita masukkan ya. Kita klik. Nah, secara otomatis nama dan kode jenisnya sudah terlihat ya. Nah, langsung kita masuk ke jenis furnitur. Sesuai keinginan customer, tadi customer pesan meja rias ya. Nah, untuk jumlahnya dengan harga 1.500.000 kita masukkan 15 dengan jumlah harga satu lembarnya itu 100.000 untuk kayu jati. Itu udah ada data bahannya di sini, grade harganya sudah ada. Maka lalu kita hitung. Nah, harganya sudah tertera ya. Di sini totalnya harganya 1.500.000 sesuai budget yang customer punya dan sesuai keinginan customer punya. Customer inginkan, mohon maaf. Customer inginkan. Jadi udah sesuai apa yang customer inginkan. Jadi dalam aplikasi ini dapat membantu customer dalam memilih kualitas furnitur terbaik dengan budget yang mereka inginkan. Nah, lalu kita klik simpan, data berhasil kita simpan. Nah, untuk proses selanjutnya kita bisa masuk ke di sini ada data, ada laporan data ya. Tentu saja tadi di atas kan ada laporan data, ada data bahan. Tentu saja di sini ada laporan bahan. Contohnya tampilannya seperti ini. Kita klik laporan bahan, lalu di sini ada button cetak, kita cetak. Dan hasilnya keluar. Nah, di sini laporan bahan yang ada di toko kami, toko Berkah Furnitur, sudah ada di laporan bahan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada button, ada laporan pelanggan. Kita bisa klik laporan pelanggan, lalu kita klik button cetak. Nah, di sini sudah tampil laporan pelanggan yang sudah diinput, yang sudah terinput datanya semua. Di sini sudah ada di laporan pelanggan. Jadi memudahkan untuk toko Berkah Furnitur, pendataan, serta ada laporan pelanggan yang sudah diinput di dalam aplikasi ini. Nah, untuk yang selanjutnya di sini juga ada laporan hasil. Laporan hasil di mana kita klik button cetak. Nah, tampilkan layar laporan hasil pemilihan kayu terbaik. Nah, di sini tampillah sebuah laporan hasil pemilihan kayu terbaik dari beberapa customer yang sudah melakukan pendataan serta sudah melakukan
pemilihan kayu terbaik. Nah, di sini sudah ada data-datanya, sudah tersimpan menjadi laporan hasil pemilihan kayu terbaik. Lalu di sini juga ada laporan pesanan. Laporan pesanan tersebut di sini terdapat nama. Kita bisa memilih nama pelanggan yang kita ingin cetak atau kita ingin buka laporan pesanan barang tersebut. Nah, dari yang tadi kita sudah input atas nama Anam, kita cetak. Nah, laporannya sudah keluar. Laporan pesanan ini kita kasihkan ke customer untuk menjadi tanda bukti bahwa dia sudah pesan di toko kami. Nah, di sini ada pesanan pembuatan furnitur dengan nama pemesan itu atas nama Anam, alamatnya di Jakarta Timur, nomor teleponnya sesuai, di jenis kayunya yang mereka pilih yaitu kayu jati, barang pesanannya itu mitrias, harganya itu 100.000 satu lembar kayunya dengan jumlah 15 kayu per lembar, 15 lembar kayu, dan totalnya itu uangnya 1.500.000. Nah, barang yang telah dipesan akan dilakukan pengerjaan. Jadi sudah ada keterangannya di sini untuk menjadi sebuah bukti bahwa customer sudah pesan di toko kami. Nah, ini memudahkan sekali untuk toko berkah furnitur menjadi sebuah pendataan pesanan furnitur, juga memudahkan customer dalam memilih pemilihan kualitas terbaik furnitur sesuai dengan budget yang mereka punya dan sesuai keinginan mereka. Jadi kita bisa membuat customer lebih nyaman dalam melakukan pemesanan di toko kami. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari aplikasi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.